Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Rahmasita Agustin Putri Wahyuni. Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Jakarta. Kali ini, saya ingin menjelaskan tentang garis-garis medan listrik. Medan listrik yaitu efek yang ditimbulkan oleh keberadaan muatan listrik, seperti elektron, proton, atau ion dalam ruangan yang ada di sekitarnya, atau dalam arti kata lain yaitu daerah atau ruang di sekitar muatan listrik, baik itu muatan positif maupun muatan negatif yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Ciri-ciri medan listrik antara lain: 1. Gaya garis pada muatan positif selalu mengarah keluar, dan gaya garis pada muatan negatif selalu mengarah ke dalam. 2. Muatan berlawanan dan saling tarik-menarik. 3. Garis medan listrik tidak pernah saling berpotongan. 4. Semakin tinggi kerapatan garis, maka semakin kuat medan listriknya. 5. Dapat bersatu dengan medan magnet. Medan listrik sendiri memiliki rumus, yaitu E sama dengan K Q per R kuadrat, yang dapat diartikan sebagai E kuat medan listrik, K konstanta, Q muatan listrik, dan R jarak dari titik P menuju muatan sumber. Satuan standar internasional untuk rumus medan listrik sendiri yaitu Newton per Coulomb. Medan listrik dapat digambarkan atau divisualisasikan melalui panah, yang biasa disebut dengan garis-garis medan listrik. Pada muatan positif, arah medan listrik keluar atau menjauh dari bola yang bermuatan, dan sebaliknya, pada muatan negatif, arah medan listrik menuju ke dalam atau masuk mendekati bola bermuatan. Garis-garis medan listrik adalah sekumpulan garis yang digambarkan di sekitaran suatu muatan listrik untuk menunjukkan keberadaan medan listrik. Karena bertujuan untuk menunjukkan keberadaan medan listrik, maka ada keterkaitan antara garis-garis tersebut dengan medan listrik. Dengan kata lain, besar dan arah medan listrik dapat dijelaskan melalui gambar garis-garis medan listrik. Dalam menggambar garis medan listrik harus memenuhi beberapa aturan yang ada, yaitu 1. Arah garis keluar untuk muatan positif dan arah garis masuk untuk muatan negatif. Kedua, garis tidak boleh saling berpotongan. 3. Semakin banyak garis yang digambar, maka semakin besar pula medan listriknya. Menurut perjanjian, dalam menggambar garis medan listrik, semakin banyak garis yang digambar, maka semakin besar pula medan listriknya. Mengapa demikian? Untuk memahami hal ini, cermati penjelasan singkat berikut ini. Andaikan suatu muatan positif berada pada pusat bola dan garis-garis medan listrik menyebar keluar ke berbagai arah menembus permukaan bola. Apabila jumlah garis medan listrik adalah N dan luas permukaan bola adalah 4 pi R kuadrat, maka jumlah garis persatuan luas atau kecepatan garis adalah N per 4 pi R kuadrat. Berdasarkan rumus ini, untuk N yang sama, bila R semakin kecil, maka jarak antara garis semakin dekat, dan jika R semakin besar, maka jarak antara garis semakin jauh.
rumus kuat medan listrik E sama dengan K Q per R kuadrat juga menunjukkan bahwa kuat medan listrik berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Jika R semakin kecil, maka kuat medan listrik semakin besar, dan bila R semakin besar, maka kuat medan listrik semakin kecil. Berdasarkan ulasan di atas, dapat disimpulkan bahwa jika R semakin kecil atau titik P semakin dekat dengan bola muatan, maka kuat medan listrik semakin besar dan jarak antara garis pun semakin dekat. Sebaliknya, bila R semakin besar atau titik P semakin jauh dengan muatan, maka kuat medan listrik semakin kecil dan jarak antara garis juga semakin jauh. Nah, segitu dulu pembahasan tentang materi garis-garis listrik dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.